Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini kita kumpulin di dada kita, maka niscaya kita akan merasakan manisnya beriman. Ada yang 50 tahun merasa berat dengan agama Allah. Ada yang 50 tahun, 60 tahun merasa kok nggak enak Islam ini Ustaz ya. Kok banyak aturan, haram, itu haram, ini haram. Ya. Kalau engkau ingin semuanya jadi indah, kumpulkan 3 hal ini. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada di muka bumi. Semuanya. Lebih dia cintai dari bapak dan ibunya. Lebih dia cintai daripada pekerjaan dia. Lebih dia cintai daripada negeri dan bangsa dia. Baru ketika itu engkau akan merasakan indahnya beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dia dikenal di kota Mekah sebagai anak yang paling berbakti. Ibunya tahu dia masuk Islam. Akhirnya ibunya mogok makan. Dia mengatakan, Sa'ad, kalau engkau tetap bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan berhenti makan sampai mati, sehingga engkau akan dicela oleh penduduk Mekah. Hadza qatilu ummi. Ini pembunuh ibunya sendiri. Sa'ad terus berusaha untuk merayu bundanya, sampai keluarganya kalau mau masukkan makanan dibuka mulutnya, dipaksa untuk makan, tapi tetap ibunya tidak mau makan. Ketika ibunya sudah mulai kritis, saat melihat sudah tidak bisa lagi dirayu ibundanya, dia datang kepada bundanya, ya ummah, wahai bunda, law anna laki mi'ata nafs. Wahai bunda, kalau engkau punya 100 nyawa bunda, wa kharajat nafsun ba'da nafsin, 1 persatu nyawamu keluar, aku tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. Aku tidak akan meninggalkan agama Allah ini. Ya ummah, kuli audai, terserah engkau sekarang ibunda. Engkau mau makan silahkan, engkau mau tidak makan silahkan. Ketika itu ibunda nggak makan, karena dia tahu nggak mungkin akan terpengaruh anak ini. Dia memiliki cinta yang lebih besar daripada isi bumi ini. Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasul? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Para sahabat Nabi sampai dibunuh untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita apa yang kita kerjakan? Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai manusia kecuali karena Allah Jalla Jalaluhu. Hubungan dia dengan manusia yang lain bukan karena kepentingan, bukan karena maslahat, bukan karena di bawah satu partai, bukan karena di bawah satu ormas, bukan karena di bawah satu yayasan, bukan karena seragamnya sama, bukan. Tapi karena Allah Jalla Jalaluhu. Dia duduk bersahabat dengan temannya karena Allah. Kalau temannya melakukan dosa, dia akan tinggalkan. Para wanita, apabila suamimu tidak melaksanakan ketaatan, tidak sholat dan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, tinggalkan dia. Apabila engkau tidak bisa membimbing dia dan membawa dia kepada jalan Allah Jalla Jalla, selesai udah. Begitu pula para suami, mendapati istrinya tidak taat kepada Allah, tidak mengindahkan perintah Allah Jalla Jalaluhu, katakan kepada istrinya. Mungkin kita sampai di sini saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan istri-istrinya. Satu persatu ditanya. Setelah mereka diboikot selama 1 bulan. Nabi SAW pernah memboikot istri-istrinya yang 9 1 bulan. Beliau tinggal di kebun. Ditinggal istrinya yang 9. Lalu setelah itu satu persatu dipanggil. Setelah turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 28. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi katakan kepada pasangan-pasangan hidupmu,
kepada istri-istrimu itu. Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kalian menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, sini kalian, aku kasih pesangon, aku kasih harta, kemudian aku akan ceraikan kalian semua dengan perceraian yang indah. Selesai. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita beda visi dan misi. Engkau mau kemana? Kalau engkau mau cari dunia, silakan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau yang kalian inginkan Allah, kalian siap hidup susah. Yang kalian inginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian siap mendampingi Nabi dalam suka dan duka. Dan kehidupan akhirat yang menjadi ambisi kalian, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik dari kalian. Maka cintailah orang lain karena Allah. Cintailah sahabatnya karena Allah. Apabila mereka telah bertentangan perbuatannya dengan Allah, tinggalkan. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Keimanannya tanpa ada keraguan. Dia benci untuk kembali kufur. Tidak ada bayangan dia untuk menjadi orang kafir lagi, untuk murtad dari agama Allah ini setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah yang membuat para sahabat siap berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tatkala itu kita akan merasakan indahnya Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.